Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita telah tiba pada pembahasan yang ke-10 dari 10 hukum kesehatan, yaitu Tuhan yang terutama. Mengapa harus Tuhan? Mengapa harus percaya kepada Dia? Seorang yang bernama Ellen White dalam bukunya menyebutkan 9 dari 10 penyakit berasal dari pikiran. Sakit pikiran berada di mana-mana. Penyakit bermula dalam pikiran. Banyak penyakit yang menyiksa manusia berasal dari pikiran dan hanya dapat disembuhkan dengan memulihkan kesehatan pikiran. Ada lebih banyak orang yang sakit mental dari yang kita bayangkan. Sakit hati menyebabkan gangguan pencernaan karena gangguan mental mempunyai pengaruh untuk melumpuhkan organ-organ pencernaan. Di dalam kamus Webster, stres adalah faktor yang bersifat jasmaniah, kimiawi, atau emosional yang menyebabkan ketegangan tubuh atau mental dan merupakan faktor penyebab timbulnya penyakit. Sedangkan definisi sehat menurut WHO adalah kesehatan fisik, mental, rohani, dan sosial yang sejahtera, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Secara umum, stres adalah terdapatnya perbedaan atau ketidakseimbangan antara kenyataan yang sedang dihadapi atau dialami oleh seseorang dan harapan atau persepsi-persepsi yang diinginkannya. Makin besar perbedaannya, makin besar pula kadar stresnya. Keinginan dimulai dari pikiran. Di dalam buku Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan, Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Pikiran atau perasaan yang negatif mencakup tidak mau mengampuni, rendah diri atau malu, ketakutan atau kekhawatiran, kepahitan atau tekanan batin, rasa bersalah, ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, kebencian, dendam, kesombongan, iri hati atau kecemburuan, mementingkan diri, dan kesepian atau ditinggalkan. Di dalam buku Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-3 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita lihat gambar ini adalah seorang anak
yang akan melompat dan ditangkap oleh orang tuanya. Ia percaya kepada orang tuanya. Kepercayaan sebelum lahir, kita bisa bayangkan mereka benar-benar percaya kepada orang tuanya. Definisi atau arti dari percaya adalah menggantungkan diri kepada seseorang. Yakin untuk menerima perhatian seseorang dalam menjaga atau memeliharanya. Percaya adalah faktor penting dalam kesehatan menyeluruh. Seorang yang bernama Arman, mungkinkah selamat kalau kita melihat puing-puing yang ada seperti di gambar ini? Aku tahu, ini keyakinan dari Arman, aku tahu ayah akan datang. Karena ayah mengatakan kepada aku, setiap kali aku membutuhkan ayah, ayah akan berada di sana. Arman mempercayai ayahnya. Kepada siapakah saya bisa percaya? Diri saya terlalu banyak berbuat kesalahan atau dosa. Percaya kepada orang lain, mereka pun melakukan hal yang sama seperti saya. Jadi kepada siapa? Jawab mereka. Dalam buku Kisah Para Rasul 16 ayat 31, dikatakan, percayalah kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau kita belajar dari kasus Yohanes 5 ayat 1 sampai ke 9, ini adalah kisah dari seorang yang 30 tahun sakit lumpuh. Dan dia menemukan seseorang yang dapat dipercaya. Kemudian kisah seorang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah untuk disembuhkan Yesus. Dalam buku Markus 2 ayat 5 dan 11. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Kemudian kisah perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, menjamah jubah Yesus untuk disembuhkan Yesus. Markus 5 ayat yang ke-34. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku," ini adalah merupakan dimensi sosial. "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ini dimensi mental. "Pergilah dengan selamat." Ini adalah dimensi rohani. "Dan sembuhlah dari penyakitmu." Ini adalah dimensi fisik. Dr. Isaac Gerasi, Direktur Onkologi di Mercy Catholic Medical Center, Philadelphia. Kesimpulan dari hasil penelitiannya selama bertahun-tahun adalah mereka yang memiliki iman selalu menjadi pejuang-pejuang hebat dalam melawan penyakit. Sekali lagi, saya sampaikan, mereka yang memiliki iman selalu menjadi pejuang-pejuang hebat dalam melawan penyakit. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga.
berharga, 10